Kisah Sya'ban, sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis. Sya'ban adalah salah satu sahabat Nabi yang gemar beribadah. Setiap subuh, ia selalu pergi ke masjid sebelum azan berkumandang. Dia selalu iktikaf dan sholat sunnah dulu di tempat yang sama, yaitu di pojokan masjid. Tujuan Sya'ban melakukan itu agar tidak mengganggu jamaah yang datang setelahnya. Kebiasaan Sya'ban yang unik itu diketahui oleh sahabat-sahabat dan Rasulullah. Hingga pada suatu hari tiba-tiba Sya'ban tidak datang pada waktu sholat subuh. Rasulullah menanyakan keberadaan Sya'ban kepada para sahabat. Namun para sahabat kompak menjawab tidak tahu. Bahkan sampai selesai sholat subuh pun Sya'ban tidak datang ke masjid. Rasulullah yang merasa khawatir pun bertanya kembali, "Apakah ada di antara kalian yang mengetahui rumah Sya'ban?" Salah satu sahabat mengangkat tangannya. "Saya tahu ya Rasulullah." Ditemani para sahabat, Rasulullah pun pergi menuju rumah Sya'ban. Sesampainya di sana, Rasulullah bertemu dengan istri Sya'ban. Rasulullah pun langsung bertanya kepada istri Sya'ban, "Apakah benar ini rumah Sya'ban?" Istri Sya'ban pun mengangguk. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Bolehkah kami bertemu dengan Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh pada pagi hari ini?" Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menjawab, "Suami saya telah meninggal tadi pagi ya Rasulullah." Mendengar berita itu, Rasulullah dan para sahabat langsung bersedih. "Ya Rasulullah, saya ingin menanyakan sesuatu. Sebelum suami saya meninggal, beliau sempat berteriak 3 kali dengan mengatakan sesuatu." Rasulullah pun bertanya, "Apa saja yang ia teriakan?" Istri Sya'ban menjawab, "Di masing-masing teriakan, beliau mengatakan, 'Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya?'" Rasulullah pun mengangguk paham. Beliau mulai menjelaskan bahwa apa yang suaminya teriakan merupakan kilas balik perbuatan yang dilakukan suaminya selama hidup. Dalam pandangan Sya'ban saat itu, ia melihat kilas balik dirinya berjalan menuju masjid. Allah memperlihatkan pahala yang akan didapat oleh Sya'ban pada setiap langkahnya. Saat diperlihatkan, Sya'ban tidak sadar berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban tentang mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, agar ia melangkah lebih jauh sehingga mendapatkan pahala lebih banyak. Rasulullah melanjutkan, "Lalu untuk teriakan yang kedua, Sya'ban melihat potret dirinya pada musim dingin. Pada saat itu Sya'ban ingin berangkat ke masjid, harus memakai 2 baju, yaitu baju bagus yang ada di dalam dan baju yang lusuh di luar. Hal ini ia lakukan agar baju yang bagus tidak kotor. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan lelaki yang tengah kedinginan. Sya'ban memberikan baju lusuhnya untuk menyelimuti lelaki itu agar tidak kedinginan. Lalu dari kejadian itu Allah memperlihatkan pahala yang akan didapat oleh Sya'ban atas perbuatannya itu. Hal itu membuat Sya'ban meneriakan, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Rasulullah berhenti sejenak lalu melihat orang-orang di sekelilingnya yang mendengarkan dengan saksama. Sedangkan untuk teriakan yang terakhir, Sya'ban melihat kilas balik dirinya yang memberikan setengah potong roti kepada pengemis tua yang belum makan. Sya'ban yang menyesal lalu berteriak, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Karena apabila Sya'ban memberikan semuanya, pasti Sya'ban akan mendapatkan balasan pahala yang jauh lebih banyak daripada itu. Seketika itu juga semua orang yang berada di sekitar Nabi takjub dengan kesolehan Sya'ban, sehingga membuat Allah memperlihatkan begitu banyak pahala kepada Sya'ban menjelang kematiannya. Wallahu a'lam.